Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini publik bisa lebih mengerti dan memahami, oh ternyata nggak sesederhana itu. Kalau kita di luar, ya kita linear aja kan, pikiran kita A, implementasi A gitu. Tapi kalau kita di dalam, kadang-kadang kita pikirannya A, implementasinya bisa aksen, bisa A aksen 2 kali, bahkan bisa jadi BC. Banyak sekali hal yang mempengaruhi itu semuanya. Betul. Mas jadi kurang ketawa ya, Mas saya jadinya ya. Biasanya ngomong sendiri sih, kali ini aja orang. Nggak berani motong, Bang. Nggak berani motong omongan. Memang soalnya ini ngomongin negara ya. Iya. Publik gitu. Mesti hati-hati. Jadi kita ya memang banyak yang diceritakan. Mohon maaf kalau Iya. Hari ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Ya, saya didampingi oleh Master Q. Iya. Selamat datang, Master Q. Terima kasih. Akhirnya ketemu di darat juga ini kita. Iya. Walaupun nanti pemirsa melihatnya di udara. Iya. Ya, selama ini saya pencinta Master Q bisa mengagumi hanya lewat udara. Hari ini berpelukan tadi. Terima kasih waktunya. Nggak gampang loh teman-teman untuk cari waktu beliau, karena selain pengamat politik, ya sekarang beliau sudah aktif di pemerintahan sekarang. Karena aktif di pemerintahan, coba kita klik-klik. Soalnya biasanya ada di luar pemerintahan dan ya mengomentari tentang politik. Nah, sekarang beliau saya akan bongkar semua. Ngapain sih kira-kira selama 6 bulan pemerintahan Pak Prabowo ini, dan beliau ada di dalamnya. Dan ini adalah yang akan dibongkar yang orang banyak nggak tahu. Gimana Bos? Ya, makasih Mas Agri. Ya. Jadi ya kita kan saya kan selama ini atau sebelum ini kan berada di luar pemerintahan. Ya saya kan jadi mahasiswa itu tahun 92. Ya katakanlah 95 sampai sekarang itu mungkin 30 tahun. Jadi 30 tahun lah berada di luar sebagai aktivis, sebagai peneliti, sebagai pengamat. Memang saya berinteraksi dengan para pengambil keputusan juga. Oh, oke. Waktu mahasiswa, waktu jadi aktivis, waktu jadi peneliti. Saya berinteraksi dengan pimpinan partai, berinteraksi menteri, kasih masukan saran, termasuk misalnya kepada Pak Jokowi begitu. Alhamdulillah juga beberapa ide, beberapa gagasan kita juga diadopsi gitu ya. Tanpa harus menceritakan secara detail lah kira-kira begitu. Yang saya lihat seperti itu. Iya. Alhamdulillah ya, intinya sih beberapa ide kita pada waktu dan tempat tertentu ya ketika dilaksanakan berdampak dan bermanfaat bagi banyak orang gitu, puluhan juta orang. Berada di luar. Nah, saya sekarang ke dalam, sekarang udah 6 bulan. Kebetulan memang posisi saya kan sebagai Wakil Kepala Staf Presiden, disingkat WKSP. Nah, WKSP itu kalau baca perpresnya itu dia tugasnya melakukan evaluasi, monitoring, membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada kebijakan-kebijakan yang dibuat. Semua program pemerintah, khususnya yang terkait dengan program strategis nasional. Bagaimana ketika berhadapan dengan masalah, sebetulnya pilihan-pilihan kebijakan itu tidak tunggal gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan rasional, ada juga mungkin pada waktu tertentu itu pertimbangan-pertimbangan kekuatan politik atau dinamika kekuatan politik. Nah, ya tujuannya semua bagus. Sebetulnya siapapun pemimpin kita pasti ingin mencari yang terbaik bagi rakyatnya, ingin negaranya maju, ingin rakyatnya sejahtera, pasti ke sana. Tapi cara mencapai ke sana itu dia bermacam-macam. Dan pertimbangannya banyak. Sekarang misalnya mitigasi. Sekarang misalnya Prabowo mengatakan kita akan mengusung undang-undang perampasan aset. Gitu. Untuk diketahui pertama-tama bahwa rancangan undang-undang itu sudah diajukan Pak Jokowi dari mungkin 2023, tapi belum bergerak gitu. Nah, kalau Mas Bambang Pacul kan mengatakan begini, ya kami di DPRD korea-korea. Begini kan itu loh. Gitu. Nah, pada hari ini saya nggak menyebut nama ya, tapi itu loh. Dia mengatakan begini, ini belum saat yang tepat untuk mengeluarkan undang-undang ini karena kondisi penegak hukum, aparat penegak hukum kita itu integritasnya istilahnya masih dipertanyakan. Jangan sampai ini malah bumerang. Kalau undang-undang ini dikeluarkan sekarang, maka nanti akan ada APH-APH yang justru memeras tokoh-tokoh tertentu. Anda saya implementasikan undang-undang perampasan aset loh ya. Tapi kalau Anda bayar saya,
Nah, jadi keluar namanya, saya nggak tindak gitu, atau saya keluarkan surat bahwa Anda clean and clear gitu. Itu bayangkan. Jadi ternyata kenapa selama ini nggak jalan, ya, yang kita nggak ketahui. Bukan nggak jalan. Belum jalan. Makasih. Saya bilang nggak jalan karena ada masa nunggu gitu. Tunggu dulu. Lo ya kan memang fraksinya yang terbesar kan, fraksi terbesar gitu. Korea kan tergantung ketua lagi ya. Ketua lagi di legislatif ya. Ya, saya galak. Lebih aman galak. Nah, kan gitu kan Korea kan mau naik kan ada galanya kan gitu. Ini Mas Batul ya. Nah, selama ini kan nggak terungkap. Tapi beberapa hari saya baca di media ternyata itu dia ternyata punya pertimbangan yang lain bahwa undang-undang perampasan aset bukan nggak setuju tapi khawatir kalau ini diberlakukan malah jadi alat untuk meras oleh APH gitu. Nah, pada titik ini saya juga benar nggak sih itu analisa itu benar nggak kira-kira? Praduga tak besar. Iya, menurut saya sih ada juga kemungkinan itu. Ada make-nya juga. Terus setelah mendengar ngomong gitu, akhirnya Korea begitu benar juga. Benar juga ya, sebenarnya ada juga kemungkinan itu gitu loh. Ini gini loh, orang tuh bukan cuma ditahan, tapi asetnya bisa dirampas. Istilahnya tinggal baju dalam doang gitu loh. Bisa itu. Nah, ini kan situasi yang mungkin sangat berbeda kalau misalnya pakai undang-undang sekarang ditahan, dipidana, masuk penjara misalnya. Tapi kan masih pakai baju, gitu. Bajunya bisa pakai baju bagus, gitu. Jadi itu masih contoh-contoh kebijakan tidak tunggal, gitu. Belum lagi kalau misalnya kita bicara mengenai aktor, ya, aktor yang terlibat. Kita kan sistem negaranya kan demokrasi. Kalau kita bicara demokrasi, memang pemerintah itu dia mengeluarkan kebijakan, melaksanakan kebijakan. Tapi kebijakan sebelum keluar itu harus mendapat persetujuan DPR, DPRD. Di DPR itu ada partai politik. Nah, partai politik ada ideologi, ada kepentingan, ada agenda, ada cara berpikir. Yang satu dengan yang lain belum tentu sama, gitu loh. Nah, pemerintah punya pemikiran A, partai X punya pemikiran B, partai Y punya pemikiran C. Nah, itulah yang kemudian perlu dibicarakan. Kalau kita bicara draft undang-undang, bentuknya biasanya namanya daftar inventaris masalah. Partai 1 datang dengan DIM, partai 2 datang dengan DIM, partai 3 datang dengan DIM. Gitu. Nah, ini kan perlu waktu untuk bisa sinkronisasi, gitu loh. Kesel-kesel lama-lama turunin Perpu aja lah. Nggak bisa juga. Masa setiap undang-undang Perpu kan? Perpu itu kan sepihak ya. Oh banget, turunin Perpu aja lah. Akhirnya kalau nggak sabar kan keluar Perpu. Tapi Perpu itu pada dasarnya adalah ketika situasinya sedang darurat, membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan, atau memang udah urgent banget lalu kemudian harus diambil keputusan. Nah, tapi Perpu itu juga ada ongkosnya, ya berupa dukungan-dukungan politik gitu loh. Gitu. Nah, dukungan politik kan juga nggak mudah juga didapatkan, gitu. Jadi mulai dari konsepsinya satu kebijakan publik itu sebetulnya udah mengalami kontestasi, harus dikomunikasikan, harus dibicarakan. Nah, teman-teman para pemirsa gitu ya yang tidak masuk ke dalam pemerintahan, itu saya kasih ilustrasi bahwa salah satu undang-undang paling alot biasanya kalau kita bicara pembuatan undang-undang atau revisi itu undang-undang pemilu atau undang-undang pemilu. Itu kenapa? Dari dulu itu. Karena apa? Kepentingan. Karena setiap partai kepentingan berbeda. Masing-masing. Ya, untuk urusan syarat pengajuan calon presiden, partai A sama partai B sama, gitu kan. Tapi begitu urusan satu dapil berapa kursi, partai A sama B berbeda. Habis itu pasal yang lain, partai B sama C sama. Habis itu pasalnya partai B sama C lain. Jadi matriksnya kompleks banget, Mas, gitu. Itu salah satu contoh ya. Tapi ini lebih kompleks dari undang-undang pemilu. Gimana perampasan aset? Kalau ini bukan karena matriks persoalannya yang rumit ya. Kalau pemilu itu kan mulai persyaratan calon presiden udah rumit, syarat kemenangan udah rumit, banyak lah elemen-elemennya itu. Apalagi kalau udah bicara pemilu legislatif. Kalau ini kan lebih kepada soal asumsi mengenai apa yang terjadi kalau undang-undang ini diterapkan. Ya, kalau undang-undang pemilu kepentingannya beda-beda. Kalau perampasan aset kepentingannya sama dan menolak gitu. Oh iya. Ya. Hubungannya dengan ini saya menyebutnya ketawa iritasi. Kalau saya ketawa polarisasi kan. Ketawa saya itu membelah antara kelompok A dengan kelompok B. Kalau ini bikin orang gergetan. Iritasi, gatel-gatel. Justru kadang-kadang kalau baca komentar itu, aduh Bang, lu tambah orang gedek ini Bang, lu ketawain terus katanya, padahal nggak ketawain. Oke, paparan itu tadi semuanya. Hubungannya dengan program-program Pak Prabowo hari ini seperti apa? Master Q kan ada di dalamnya. Iya, saya mau menceritakan bahwa pengambilan keputusan dan implementasinya itu tidak mudah.
Tadi kan baru sampai tataran konsepsi ya. Iya. Nah, belum lagi kalau kita bicara implementasi. Kalau kita bicara pemerintah di tingkat pusat, kita bicara bagaimana implementasi suatu kebijakan itu dia akan melibatkan birokrasi, kemudian juga melibatkan kepala daerah. Iya. Nah, birokrasi itu tantangannya adalah dia efisien atau tidak kan gitu kan. Nah, kalau birokrasi mungkin ada perbedaan-perbedaan pemikiran, perbedaan-perbedaan kapasitas. Contoh nih ya, yang melibatkan seluruh elemen dari atas sampai ke bawah. Sekarang sedang dirancang koperasi desa. Saya udah baca tuh impresnya, kemudian kalau nggak salah ada perpresnya juga, perpres Satgas percepatan koperasi desa ini. Itu melibatkan ada banyak KL. Koordinatornya pada hari ini kalau menurut perpres tentang Satgas itu adalah Kemenko Pangan. Dia mengkoordinasikan yang paling utama dia ke koperasi, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa. Tapi yang BUMN juga terlibat, perikanan terlibat, pertanian terlibat, semuanya terlibat, banyak sekali yang terlibat. Yang berikutnya lagi melibatkan juga peran dari pemerintah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke level desa. Gitu. Karena ini mau dibentuk pada level desa. Gitu. Belum lagi melibatkan masyarakat. Masyarakat itu misalnya diidentifikasi kelompok-kelompok koperasi yang sudah ada. Nah, yang kedua misalnya kelompok-kelompok tani, gabungan kelompok tani, Gakoptan, itu diharapkan juga untuk bisa berkumpul dan bertransformasi menjadi koperasi desa. Jadi kita kalau bicara pemerintahan itu bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, bukan hanya pemimpin politiknya, katakanlah presiden atau menteri, tetapi juga bicara mengenai birokrasinya, dan juga bicara mengenai keterlibatan masyarakat, gitu, keterlibatan pengusaha. Nah, kalau kita mau bicara bicara misalnya pertumbuhan ekonomi, itu peran pengusaha itu besar sekali, Mas. Karena yang menciptakan, yang buka usaha itu kan bukan pemerintah, pengusaha. Ya, pekerja yang di negeri ini paling cuma berapa? 4-5% saja dari total pekerja di seluruh Indonesia. Selebihnya ya pengusaha yang swasta, baik investor yang buka pabrik, buka perusahaan, lalu merekrut karyawan, maupun UKM-UKM yang katakanlah merekrut karyawan jumlah terbatas atau bahkan profesional, garis miring self-employed, katakanlah begitu. Jadi ada banyak faktor, ada banyak elemen yang terlibat dalam pengambilan kebijakan publik itu. Itu maksud saya, kerumitan-kerumitan yang terjadi, menyamakan persepsi, menyamakan ritme, itu adalah PR-PR yang harus dikerjakan kalau berada dalam pemerintahan. Per hari ini misalnya ya, salah satu balik lagi pro kontra. Misalnya kalau Pak Prabowo itu apa sih agendanya? Kalau saya menyederhanakan, agenda beliau itu adalah pada hari ini memajukan SDM. Kenapa memajukan SDM? Karena begini teorinya, negara itu maju kalau dia melakukan perbaikan pada 3 hal. 1, infrastruktur, 2, SDM, ketiga kelembagaan, termasuk hukum dan seterusnya itu. Infrastruktur katakanlah sudah diletakkan ya oleh Pak Jokowi. SDM juga dasar-dasarnya sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Kalau bicara pendidikan sekarang gratis, kesehatan sudah gratis. Tapi orang dikasih pendidikan gratis pun, kalau kualitas intelijensinya, kognitifnya rendah, kan orang nyanda juga, Pak, nggak nyampe kan, Pak? Gitu loh. Nah, Pak Prabowo masuk tuh dengan MBG itu. Ini penjelasannya, start with why. Kata Simon Sinek itu. Pemimpin itu dia akan diikuti kalau menjelaskan kenapa program itu dilakukan, apa alasannya. Alasannya adalah MBG ini kalau kualitas SDM-nya nggak bagus, dikasih pendidikan yang berkualitas pun juga terbatas daya serapnya, Mas. Gitu. Ibaratnya apa ya? Sebagai HP gitu loh, memorinya itu terbatas. Bahannya banyak, ya kan? Bahannya banyak, tapi kan nggak bisa masuk, Pak. Atau lebih lambat. Gitu. Nah, kenapa misalnya kenapa sih nggak dikasih berupa cash aja kepada orang tua? Rumit amat sih bikin MBG tiap hari. Begitu nyampe di orang tua, pertanyaannya apa jadi telur? Apa jadi daging? Apa jadi ikan? Jangan-jangan jadi ngampul yang di itu, jadi kuning itu. Jadi rokok, atau jadi judol kan gitu kan? Jadi judol kan? Tidak jadi kan? Oh gini aja, itu kan anak saya di sekolah itu kan sudah udah cukup gizi, saya kan mampu gitu ya. Pertama nggak semua sekolah, kok sekolah berhak untuk mengatakan tidak. Yang kedua, kita nggak mungkin juga atau sulit rasanya untuk kalau anak-anak yang misalnya gini satu sekolah itu dari 200 anak atau 500 anak deh, 200 memerlukan, 300 nggak memerlukan. Itu kalau kita deliver satu-satu kan susah. Tapi supaya mudah dia harus deliver langsung di sekolah aja gitu. Nah, oke kalau gitu dikasih makan yang 200 aja, yang perlu 300 enggak. Ya nggak mungkin. Masa temannya 200 makan, yang 300 enggak nontonin gitu. Ya nggak mungkin juga, Pak. Gitu loh. Dan kita bisa anggap aja begini, oke dia orang tuanya mampu, cukup mampu lah ya. Tapi kan kalau dikasih daging lagi lebih meningkat lagi gitu loh. Jadi yang kurang itu cukup,
Yang sudah cukup lebih gitu. Jadi itulah kenapa kemudian Pak Prabowo ini menekankan betul soal MBG. Dan saya bisa katakan begini, per hari ini program nomor 1 atau andalan betul Pak Prabowo itu adalah MBG. Kenapa? Karena memang concern beliau ini adalah meningkatkan kualitas SDM kita. Indonesia Maju 2045 itu cuma bisa tercapai kalau syaratnya terpenuhi, yaitu apa? SDM-nya maju, SDM-nya berkualitas. Dan kita nggak punya waktu, Mas. Udah berapa persen atau udah berapa juta sampai dengan hari ini MBG? MBG masih relatif terbatas. Ya, masih target Pak Prabowo 83 juta kurang lebih dari tahun sekarang. Mungkin ini tanggal berapa nih? Mei tanggal 14 ya, 14. Ya mungkin hari ini mungkin sekitar 3,5 juta barangkali. Masih jauh sekali gitu. Nah, termasuk soal MBG ini kan ada lembaga namanya BGN, punya ide, punya pemikiran. Ini udah pernah saya jelaskan di tempat yang lain. Tapi nggak apa-apa ya, saya ulang di sini supaya kelihatan tuh bagaimana. Ya, banyak yang belum nonton di sana. Oh iya. Nontonnya di sini semua. Iya. Jadi metode untuk MBG ini kan pada hari ini kan boleh dibilang masih tunggal nih, yaitu dapur umum yang disebut sebagai SPPG itu, Satuan Penyediaan Gizi lah, maka SPPG. Nah, itu ngapain sudah susah juga dapur umum ya. Nah, ini dapur ini dibuat baru, lalu kemudian disiapkan pekerjanya, lalu kemudian baru distribusi. Nah, problemnya apa? Kalau membuat institusi baru, bahkan fisik baru itu kan pasti makan waktu. Pasti makan waktu. Belum lagi ngerekrut orangnya dan yang lain-lain gitu. Ya itu kan udah badan gizi itu udah terbentuk. Yang bukan badan gizinya, Mas, SPPG-nya, Mas. Dapur umumnya. Jadi kan BGN ini kan lembaganya. Tapi dia ini sekarang ketika mau implementasi kasih makan kepada 83 juta itu, dapurnya harus punya konsep atau teori dapur umum yang disebut SPPG itu sejumlah 30.000. Seluruh Indonesia. Di mana tiap SPPG itu mengcover? Sebenarnya aku udah bisa hitung itu. Kira-kira 3.000 orang per SPPG, kurang lebih 3.000 orang per SPPG gitu. Yang dikasih makan anak sekolah, kemudian ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Ya, itu 83 juta itu. Nah, pertanyaannya 30.000 ini kapan mau dibangunnya? Nah, sebetulnya kan ada alternatif yang lain. Kalau membuat SPPG ini lama, kemudian belum tentu juga bisa terdistribusi dengan baik. Karena hari ini memanfaatkan perusahaan catering. Nah, itu maksud saya. Misalnya. Nomor 2, kita itu nggak perlu bikin dapur baru. Kita manfaatkan saja dapur-dapur yang sudah ada. Catering, dapur-dapur hotel. Tinggal identifikasi di sekitar dapur hotel X misalnya, itu ada berapa sekolah yang bisa dijangkau dalam rentang waktu misalnya setengah jam perjalanan gitu. Ini ada aturan mengenai jarak sama waktu ya, supaya makanannya dengan basi ya. Dan pengirimannya itu kan terutama ke SD itu kan bertahap tuh. Ada yang lebih pagi, ada yang lebih agak siang gitu, tergantung kelas berapa gitu. Kan tinggal hitung saja. Apalagi misalnya pada hari ini ada hotel-hotel mengatakan, Pak, ini dengan efisiensi dan realokasi ya. Itu efisiensi itu perjalanan dinas, tapi uangnya bukan diturunin, direalokasi misalnya untuk MBG. Itu kan dia bisa kompensasi dari tadinya sewa kamar menjadi kegiatan di dapur gitu. Nah, itu kan sebetulnya sesuatu yang konsep ini cara, Bang? Ini sedang dibicarakan. Saya ini sedang menceritakan. Tapi kan mana lebih duluan? Kalau duluan bangun dapur? Ya, kan gini, makanya tergantung asumsi dan matematikanya. Ini bangun dapur ini kira-kira tercapai nggak nanti 30.000 pada akhir tahun ini? Gitu. Di atas kertas. Yang bangun dapur mesti cepet-cepet nih. Kok lu yang ngomong sih, Gri? Iya, gue yang ngomong. Bukan Bang Kodari, gue yang ngomong. Harus cepet-cepet. Ini programnya harus cepet jalan. Nah, mungkin dari sisi pemerintah kan mengatakan, ya udah masyarakat investor partisipasi aja gitu. Hitung-hitungannya bagus kok, gitu kan. Kita siap mendukung kok, gitu. Tapi mungkin kan pertama investornya ada nggak yang cocok yang memenuhi kriteria? Menurut saya nih ya, harus ada kriteria tertentu untuk jadi investor yang baik atau supplier SPPG yang bagus. Pertama, dia harus bisa masak. Kalau dia nggak bisa makan, nanti makanan nggak enak. Habis itu bermasalah lagi kan di perut gitu kan. Kan nggak mau kan kita. Jadi dia bisa masak. Tapi yang bisa masak belum tentu punya modal. Karena untuk bikin SPPG itu nggak murah loh. Nggak murah. Sekian ratus juta, sekian miliar. Oke, sekarang orang punya duit, bisa masak nggak? Belum tentu juga. Iya. Jadi orang bisa masak belum tentu punya modal, orang punya modal belum tentu bisa masak. 3 nih, orang punya modal bisa masak. Mau nggak dia? Belum tentu juga. Mungkin dia tertarik bisnis yang lain. Mungkin dia mempertimbangkan variabel yang lain. Gitu. Mempertimbangkan variabel yang lain misalnya dia. Berikutnya lagi, mungkin dia mau punya modal. Belum tentu dia bisa komunikasi dengan BGN misalnya. Akhirnya nggak terrealisasi gitu. Jadi pada hari ini realitanya adalah
para investor SPPG itu, mereka itu mengajukan diri. Nah, kalau mengajukan diri ini kan tempatnya nggak terkontrol. Iya. Kalau saya begini, kalau saya nih ya idenya, itu 83 juta penerima itu langsung diidentifikasi aja klaster-klasternya itu per 3.000 ada di mana. Mungkin beberapa titik nih 1.000 berapa sekarang, 1.300 sudah terisi gitu. Berarti 30.000 dikurangi 1.500 deh. Berarti kan masih ada 28.500 kan yang kosong. Ya sudah dibuka aja. Siapa masyarakat, investor, BUMDes, Kopdes, saya mau daftar di sini. Kenapa di sini? Karena memang saya domisilinya di sini. Saya mau di sini. Kenapa? Karena di situ saya memang sudah punya dapur. Saya mau di sini. Kenapa? Memang hotel saya di situ. Gitu aja, dibuka. Akhirnya nanti kan orang akan datang gitu loh. Saya di sini. Tinggal kemudian didaftar, dicatat siapa orangnya, dilihat punya nggak syarat-syarat yang memenuhi yang memenuhi persyaratan segi permodalan, dari segi keterampilan. Yang nggak punya syarat coret, kan begitu kan? Jadi cara seperti itu nanti akan kelihatan dan dengan cepat akan terpenuhi 30.000 titik itu. Kita bisa lihat nanti. Ini kan selama bulan Mei, bulan Juni. Ya, misalnya ini nanti diumumkan akhir Mei. Bulan Juni kita tahu nanti yang terisi berapa. Misalnya udah diambil 30.000, berarti 85 bukan 30. Misalnya diambil 20.000. 20 tambah berapa? 1.500, 21.500. Berarti kan sisa 85.500 kan yang belum kan? Dilihat lagi pada bulan Juli. Mungkin ada lagi baru yang datang. Nah, mungkin nanti pada bulan katakanlah misalnya September atau Agustus, kita bisa lihat, oh ternyata dari sekitar berapa 30.000 titik yang sudah kita petakan ini, misalnya masih ada 3.000 yang kosong, nggak ada yang mau partisipasi. Nah, di tempat itu nanti kita nggak usah paksakan SPPG, kita terapkan saja MBG berbasis sekolah. Nah, ini ada beda lagi dengan yang belum. Ini tipe yang ketiga ini. Iya, itulah diminum dulu. Itulah yang saya maksudkan. Sampai nggak ngomong aja kan, apalagi saya kan ngomongin kebijakan pemerintah. Gitu. Di sebagian negara itu, itu sebenarnya kebanyakan menggunakan metode berbasis sekolah. Menggunakan metode berbasis sekolah. Jadi nanti di titik-titik yang bolong, katakanlah 3.000 masih bolong, udah sekolah-sekolah di situ itu berbasis sekolah aja. Mitigasinya apa kalau berbasis sekolah? Kerugian keuntungannya? Kalau menurut saya sih sistem aja. Atau mungkin mutu gizinya nggak terpantau. BGN yang masuk nanti. Kan tinggal dibikin aja SOP-nya. Mungkin ada sekolah yang sudah punya kantin. Ya kan? Udah berjalan kantinnya sekian lama, atau misalnya pedagang-pedagang di sekitar, atau yang terakhir orang tua guru. Gini loh, menurut saya kalau berbasis sekolah itu insya Allah manajeble. Ya, karena jumlahnya nggak terlalu besar, inisiatif masyarakat sekitar pun juga udah cukup. Iya, betul. Tapi yang saya tangkap, banyak dari keinginan masyarakat lebih mengarah ke situ loh kan? Yang mana? Yang berbasiskan sekolah itu loh. Yang suara-suara di luar di masyarakat. Ya, ini kan susah kita konfirmasi ya, karena kan belum ada surveinya. Apakah mau berbasis umum? Wah, salah gua ngomongnya sama direktur lembaga survei. Apakah menggunakan dapur existing atau misalnya berbasis sekolah gitu. Tapi kita berangkat saja dari sebuah situasi bahwa pada hari ini mungkin dalam sebuah proses yang saya sebelumnya tidak terlibat, yang saya masih di luar, udah diputuskan bahwa metodenya itu adalah SPPG atau dapur umum. Tapi begitu saya masuk gitu ya, saya ngelihat perkembangan, saya ngelihat kondisi Indonesia, saya pakai logika gitu, macam-macam lah kacamatanya. Kayaknya kalau cuma satu metode itu berat. Apalagi kita bicara Indonesia yang luasnya luar biasa, kondisi lapangannya sangat bervariasi, belum lagi kita bicara target yang begitu besar dan dalam waktu yang begitu pendek gitu loh. Jadi kita semua metode diterapkan sambil jalan evaluasi. Itu gitu. Keren, kita pakailah rasionalitas publik, kita pakai matematika, kita pakai teknokrasi. Untuk kita lihat mana dari metode-metode. Yang pasti begini, MBG ini kita harus punya satu frame yang bisa kita pegang secara pasti. Kalau mengharapkan investor di lapangan, menurut saya nggak bisa dipegang itu. Kita nggak tahu investornya datang di mana, muncul di mana, kapan, apalagi misalnya dia kesulitan komunikasi. Kita harus agak top down soal klaster-klaster ini. Udah langsung kita perk aja itu 83 juta seluruh Indonesia. Perk. Ini wilayah A, wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4 dan seterusnya sampai 30.000. Habis itu dibuka aja, Anda mau masuk, silakan. Ini persyaratannya. Diperiksa masing-masing gitu. Misalnya sekarang ada wacana. Yang itu nggak jalan? Jalan juga tahu berapa? Belum ada, bukan begitu. Sekarang metodenya dari bawah, Kak. Bukan nggak ada nggak ada. Nggak ada tuh misalnya ini di Sumatera Selatan misalnya.
Di situ ada sekian SPPG. SPPG 1 di wilayah apa? SPPG 2 wilayah mana? Nggak ada. Kalau ada begitu, menurut saya orang-orang di Sumatera Selatan juga bisa cepat masuk. Saya mau masuk di wilayah sini, saya mau masuk wilayah sini, cepat menurut saya. Kalau dibuka ya. Kalau informasinya nggak ada atau gambarnya nggak dibuka, kan nggak bisa, Mas. Apa kepala badannya kita ganti aja nih ya? Nah, ini bahayanya kan, diskusi begini kan bahaya begini. Enggak. Makanya saya kan kalau yang ngomong gua mah enggak dong. Iya, tapi kan saya ada di acara sampean. Sama waktu itu gua ngomong, ini Menteri Dikti ini nggak bener ini, 3 bulan ya Pak Prabowo, jangan lama-lama. Habis itu langsung di WA. Iya. Kayak gini ya, kita perjelas ya kepada pemirsa maupun pada pejabat publik yang mendengarkan ini. Kita ini pertama-tama sedang menjelaskan kepada publik bagaimana dalam mengambil kebijakan publik atau strategi itu pilihannya nggak satu. Ya toh, itu satu. Yang kedua, memang ada dinamika dalam pembuatan kebijakan publik, ada evaluasi, gitu loh. Jadi pejabat yang berwenang silakan aja dulu, tapi dia nggak berdiri sendiri kan. Ada koleganya, ada atasan, ada yang lain-lain gitu yang ikut mengawasi ini dan ingin supaya ini berhasil dan sukses. Apalagi ini program utamanya Pak Prabowo nggak boleh gagal gitu loh. Jadi ini pemikiran atau diskusi ini didasarkan pada kecintaan saya, Mas Agri, kita semua. Bagaimana caranya memastikan MBG ini bisa berjalan gitu loh. Itu apa namanya, concernnya itu ke sana. Dari obrolan ini dengan banyak konsep itu saya mendukung banget. Yang penting semuanya jalan aja dulu, yang tadi kita diskusikan, kemudian nanti evaluasi sambil jalan supaya target kena. Dan jalan masih banget. Kalau enggak nanti kayak maju mundur doang, nggak jalan. Jadi dalam pemerintahan itu kadang-kadang keputusan yang terburuk itu bukan keputusan yang paling nggak bagus, tapi nggak ada keputusan. Karena keraguan-raguan. Ada keraguan-raguan, hilang waktu, hilang kesempatan. Jadi pokoknya kita putuskan saja. Tentu kita berharap bahwa secara demokrasi itu yang terbaik gitu. Bahwasanya bisa salah ya, apa sih yang nggak bisa salah gitu. Apalagi sekali lagi kebijakan publik itu tidak ada yang dari awal itu bagus semua. Pasti ada plus minusnya. Dan antara sekarang misalnya, itu kan pro kontra juga. Nah, kenapa dan antara itu penting? Pemikiran Pak Prabowo, kita mau mengembangkan industri, terutama hilirisasi. Hilirisasi itu kan industri terhadap berbagai macam komoditas kan, terutama misalnya bahan bakar, migas, tambang dan yang lain. Nah, itu kan memerlukan modal. Kalau kita mengharapkan atau nunggu modal dari luar, sama kayak MBG tadi, nunggu investor kapan datang dari mana nggak tahu kita. Kita harus take control of our life, gitu loh. Take control of our life itu dari mana? Ya kita konsolidasikan modal-modal kita ini yang sekarang tercerai-berai menjadi yang namanya Danantara itu, gitu loh. Supaya kita cepat, ini biayai. Gitu. Nah kalau sendiri mungkin nggak bisa membiayai atau takut resikonya. Tapi di sisi yang lain kan ada yang mengatakan, wah Danantara ini berat. Kenapa? Nanti untungnya untung dari BUMN itu dipakai untuk Danantara, bukan dibagikan kepada investor misalnya gitu. Walaupun sebetulnya investasi ke hilirisasi itu kan bukan hangus, Mas. Betul. Bukan hangus. Kalau itu berjalan, ya nanti kan returnnya balik lagi ke Danantara, ke perbankan itu, gitu, atau ke perusahaan-perusahaan yang memang menjadi bagian dari Danantara itu, gitu. Belum lagi kalau kita mengatakan, ya memang perusahaan-perusahaan ini, BUMN ini memang milik negara, gitu. Tapi kan kita juga harus melihat dari kacamata investor kan. Belum lagi investor mengatakan ini, oke, itu untungnya diinvestasikan ulang lewat Danantara. Tapi nanti yang melakukan investasi di Danantara itu prudent nggak, bisa dipercaya nggak orangnya? Apa ini nanti nggak misalnya miring, gitu kan? Iya toh? Subjektif gitu. Apa dia punya pengalaman yang cukup dalam melakukan investasi? Ya semua itu kan harus dijelaskan dan harus dijawab. Dan yang dijalani. Yang jelas itu adalah suatu ikhtiarnya Presiden untuk membuka jalan bagi kemandirian energi Indonesia. Itu jalan dari Presiden untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu cara Presiden melihat bagaimana meningkatkan nilai tambah dari kekayaan alam Indonesia gitu. Kan itu kan sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Bagaimana nikel misalnya kalau dijual mentahnya dengan setelah diolah harganya bisa 30 kali lipat. Padahal belum end product gitu kan, masih tengah-tengah gitu. Belum yang paling canggih gitu ya. Kalau yang paling akhir kan mungkin bisa 100 kali, bisa 1000 kali. Itu. Jadi itu adalah suatu ikhtiar. Nah, bahwasanya pada hari ini ada pro kontra, yaitu bagian dari proses pengambilan kebijakan publik dan bahwa itu adalah proses
ya kita dalam apa ya mengelola negara ini gitu. Jadi ya kalau saya bilang ini cerita mengenai bagaimana negara itu dikelola, negara itu dibina. Bahasa Inggrisnya statecraft. Statecraft. Jadi bagaimana kita mengelola negara, mengelola kebijakan, mengelola pemerintahan. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini publik bisa lebih mengerti dan memahami. Oh, ternyata nggak sesederhana itu. Nah, kalau kita di luar, ya kita linear aja kan, pikiran kita A, implementasi A. Gitu. Tapi kalau kita di dalam, kadang-kadang kita pikirannya A, implementasinya bisa A aksen, bisa A aksen 2 kali, bahkan bisa jadi BC. Gitu. Banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi itu semuanya. Betul. Iya. Mas jadi kurang ketawa ya sama saya jadinya ya. Biasanya ngomong sendiri sih, kali ini aja orang. Nggak berani motong bang, nggak berani motong omongan. Memang soalnya ngomongin negara ya. Iya. Publik gitu. Mesti hati-hati. Nah, jadi kita ya memang banyak yang diceritakan. Mohon maaf kalau iya. Pernah pimpin negara ini dengan hati, tanpa pamrih penuh dedikasi. Tapi fitnah datang silih berganti, dari mereka para barisan sakit hati. Tanganmu membangun bukan menghancurkan, tapi mereka terus memutarbalikkan. Tiap langkahmu jadi sasaran, namun sejarah tak bisa dibongkar. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Blaker Majenang mohon izin ciptakan lagu, karena engkaulah mantan presiden yang harus ditiru. Dari timur sampai ke barat negeri, engkau buktikan kerja nyata dengan bukti. Mereka selalu menyebar hoaks di dunia maya, fitnah keji mereka tak ada buktinya. Kami berdiri di sini jadi suara pembelah, melawan fitnah demi fakta yang nyata. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Bukan soal politik, ini soal hati nurani. Bukan soal siapa, tapi bukti nyata di bumi. Kau kerja nyata, mereka hanya bicara basi. Kami di sini lawan hoax sampai mati. Jokowi presiden terbaik sepanjang masa, walau tak lagi di istana. Kami tetap jaga nama dan jasamu, YouTuber Nusantara bersama BSJL bersatu, melawan hoax, membela Indonesia selalu, menuju Indonesia maju.